Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egidea Leovenia, NIM 1203005036, akan mempresentasikan tentang metode penafsiran hukum, yang mana tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi untuk nilai UAS pengantar ilmu hukum saya dengan dosen pembimbing Ibu Neng Yani Nurhayani. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian interpretasi atau penafsiran. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubung dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi ini juga merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan dalam peraturannya atau peristiwanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian penafsiran pengungkapan secara berlawanan. Menafsirkan undang-undang secara berlawanan disebut juga dengan argumentum e contrario R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum pada halaman 115, yang mana menjelaskan bahwa penafsiran e contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini, ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, penafsiran e contrario sama dengan penafsiran analogis, yang mana hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif, sedangkan penafsiran e contrario hasilnya negatif. Penafsiran berdasarkan argumen e contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Penafsiran hukum dalam penemuan hukum dapat dilakukan dalam beberapa metode, yaitu interpretasi menurut bahasa. Interpretasi menurut bahasa merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa. Contohnya adalah penggunaan interpretasi ini adalah istilah menggelapkan dari pasal KUHP pidana, ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan. Peraturan perundang-undangan dituangkan di dalam bentuk bahasa tertulis. Putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, yang mana untuk mengadakan perjanjian diperlukan bahasa. Barang siapa tidak memperhatikan teks undang-undang pada waktu ia melakukan kewajibannya, maka ia akan kehilangan jejak karena pembuat undang-undang merumuskan kehendaknya dalam kata-kata. Oleh karena itu, pentinglah bahwa pembentuk undang-undang menggunakan bahasa yang jelas, yaitu suatu bahasa dalam mana ditegaskan sifat dari perintah dan pengaturannya sehingga dikehendaki adalah bahasa yang pendek, murni, dan tajam. Tetapi pembuat undang-undang senantiasa belum mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini, maka hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam perkataan sehari-hari. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga dengan metode objektif. Metode kedua adalah interpretasi teologis atau sosiologis, yang mana artinya adalah suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya, suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Suatu peraturan hukum tidak memiliki arti. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum lainnya. Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum secara kesatuan dengan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang ada.
Metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lainnya. Contohnya adalah penggunaan interpretasi sistematis ini adalah kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUH Pidana. Selanjutnya adalah metode interpretasi futuristis. Metode ini merupakan penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang mana penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara, hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segera diganti dengan undang-undang yang baru atau yang masih menjadi rancangan undang-undang. Antisipasi perubahan itu, hakim berpikir bahwa futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan, maka putusan ini akan berdampak berbeda. Oleh karena itu, hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar perundang-undangan yang berlaku saat itu. Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yang akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak. Semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja. Materi selanjutnya adalah mengenai interpretasi historis. Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah yang mana terjadinya undang-undang tersebut. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis. Namun bagi ahli hukum, penafsiran ini makin lama makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang. Contoh penerapan interpretasi historis adalah jika ingin mengerti makna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Historis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu penafsiran menurut sejarah hukum yang mana merupakan salah satu penafsiran hukum sebagai jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Misalnya saja kalau kita hendak menjelaskan ketentuan dalam BW dengan meneliti sejarahnya yang tidak terbatas sampai pada terbentuknya BW saja, tetapi masih mundur ke belakang sampai pada hukum Romawi saja. Yang kedua adalah penafsiran menurut sejarah penetapan suatu perundang-undangan. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang sempit, yang mana dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang yang dari sejak dibuat untuk mengetahui apa yang ditetapkan peraturan itu. Maksud ini dapat diketahui dengan jalan melihat laporan-laporan perdebatan dalam sidang DPR dari surat menyurat antara menteri-menteri yang bersangkutan dengan komisi DPR. Diinterpretasi teologis atau sosiologis menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja. Di sini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subjektif. Ditentukan secara objektif, interpretasi teologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah sering digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Metode penafsiran dalam penemuan hukum menurut pandangan klasik, bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranan-peranan secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang,
sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula menguranginya. Metode selanjutnya adalah metode interpretasi komparatif, yang mana merupakan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum dengan membandingkan yang hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Selanjutnya adalah interpretasi autentik. Yang dimaksud dengan penafsiran autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, pasal 98 KUHP dalam kata-kata malam, berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan, seperti aliran listrik, termasuk juga benda. Penafsiran ekstrinsip merupakan penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu. Misalnya, kerugian tidak terbentuk atau termasuk kerugian yang tak terwujud, seperti sakit, cacat, dan sebagainya. Metode selanjutnya adalah metode interpretasi analogi, yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUH Perdata, yaitu penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa-menyewa, kecuali apabila diperjanjikan. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain, sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana? Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi hibah, menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain. Bagaimana? Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi hibah, menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda, maka hakim membuat suatu pengertian bahwa pengasingan atau menukar mewariskan tidak memutuskan mengakhiri sewa-menyewa. Pasal 1576 KUH Perdata, walau hanya menyebut kata menjual, masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar,